Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Anggota Suriah PCNU Kabupaten Sidene Depang pribadi Anggota Dr. Ki Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gurunta Ketua MUI sekaligus juga Suriah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Kulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sahibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda Sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatizah terkhusus Sahibul Bait Alina Andre Gurunta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hashimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alina Gurunta Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai pong Allah Ta'ala
anak-anak kita yang mondok di tempat ini insyaallah memagi-magi nalulunga barakat. Wilo-wilo kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tu kodecing ipakedo de nama gampang. Nasabah 2-3 tantangan ihadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa, narima kona naro aja tapat tu milo dongangi bija-bijatta. Nasabak melo kitu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan na petu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagaga melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematoni patama. Iya natul madari tate cedek na lempu. Jadi ya kongka oto tamalanda kepo na ceki ku ipape nama kanja marejit ipakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku ipasikola ku pesantrennya nasaba itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca jiulawangi. Angka tu basita isangat tama na meloki ko manca jiulawangi. Yo poko ulawan memamota patama lai poles man itu nama kanja. Yo poko basita isa nga nameki manca julawa meteta patu. Narima kona naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talumi wijatta namu ya rumapat di ulutoki. Apalagi kok di pesantrennya si ratu 70 anak-anak na 5 mi pembina. Itu berendak memang. Anjina dia tepat togang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringangi suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masempajangisa wedding paling makanja akapata pulo siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringangi agarna ikiringan ila ruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya wa takalena ibacangi Fatihah kapata pulo siddi ia na amalkange istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wenni jumai de tono wenni jumami bawang. Ibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Ia kodetul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Ia ko 10 misidi dia kaga makadama aku pitu nah dia kaga. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca oko kita risalai alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai oko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Syafi'i. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekahna naniakan ni untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan ia. Jadi aku ka anak ta masih kolok ke pesantren makoe tas sedekahi guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah
nareko angka pembina tahfiz taoko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya, asidak kaki niakanya palan nalo corona pati loko pong Allah Ta'ala baraka pa disengenna nawat dingilolonga. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh kau bicara baraka tania akaliyah, tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai kau makada angka tu anak-anak macah. Tapi dia nak baraka pat disangan, nah dia nak tak pakai kau masuk. Tapi angka anak-anak, ya betul namun ropa pesantren itu 5 pakir-kirim aja. Betul kan, ada isa kena aja. Ujian ide gak beres, tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, ya no pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne ki iya kong kamu jenne na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiguna matu. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudu. Makanya ina tu ampai na suroki nabita disunahkan setiap meloki mak guru mangkalinga ceramah belajar usahakan nginang kajenne. Nareko angka mo jenne tanah aja mo ta masih maka walupai pak disangaku walupai purena pak guru jangan takut kala akan diingat kembali. Itu barakat na jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenneki. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura pak guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya ko angka anak-anak masih sekolah oko pesantrennya napura napan rasa-rasa guruna dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milau adam pengoku guruna. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai dia nulen mitai decen. Periksa itu. Iya nangka nak pesantren tu 5 susah pakalinon aku isaliwangi suruh rewa lo pesantrennya minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin na pateri guruna karena dia berusaha atau angka susah na papolangan guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk pasti masesah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka gagal na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu makoko apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih seguru. Padahal dia tuh pasiwalai
Barakka angkai na patamu ku bija-bijatta. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nurul Asar Talawi. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emagah. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah mematuh. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si banna, mubak memang di salana. Maka dah kaya nasa guruta, maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masesah. Ya kau angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukar barakah aku pengalataan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama radda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namo matanga mak golok ko lalu guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja nite guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka rogonrong, motor resking, daku dia dapat dia mati rogonrong batair. Wih, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu. Tapi yang kita nomor satukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakanja i akhlak nana insyaallah madicing. Tapi ya kumatanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya natu namega manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali, anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini dan kita tidak dibebaskan. Tapi kelak 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan, Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijabah oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya koki pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya koki boleh, tapi engkau itu masalah atau motor nanai. Ya kona parewe lo bola anak-anak naliangi manu, napandri iti, napandri manu. Sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makna ya koki boleh makanjaan re koki pesantren ini larap nih. Si bape pecok lada, tanya lalu je pecok lada, pecok tunrun lada ngaga. Pak namo tunrun na ladang pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan
supaya bisa datang ya aja natatilaw bola tatalyangi pakandrek tabawangi lo pesantrengi pakandrengi nandri sibanna nandri ti gurunna supaya mabarakai angkat tu toma-toma kaseke na subu-subu na bawang agaga na dia pitangi gurun tapi dia to gaga ko bagi dia to gaga alhamdulillah saya sampaikan kepada anakku itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan nih Bu, ya kode gaga anak tamak kepala korang degaga nak tamelo makapala kesempatan ni makokoy sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajarang ni bulanan na untuk menghafal maga man ide na jallo ki ko surimonri maka dia wajarang nga watu ko makapala pa iya ko na tay suru madari cia makapala iya coba nih gare penghafal Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat tapi hati-hati anak-anakku menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata makapalai tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya palak korang ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sakama jadi selamat itu deh nak kapala. Yang menghafal itu bahaya, Pak. Ya kuyahapal inapa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunat mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak pak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh ni mastor hafalan ngoko guru tak rewa ni mak jenne mas sampaja sunnah mutlak oko boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak ni ya rokilala sempajang betul anda agak. Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ina tu nak kada gus baha. Ya kong kahapala la istor oko guru tak dito pa ina pura mau store mau birin ya tu dia itu kan mau punai. Itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hanbal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Dak kedua na patamma korangnya sesusiwan ni. Kedua na patamma. Sisang nilalas sempajang, sisang nisaliwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hanbal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicemit 1 kali duduk 5 jas si tengah apa temai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaiknya. Ya. Yang lain itu katanya 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi telu ya lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha tetap berusaha. Kemudian, ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak. Terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Ki Wahab Hasbullah
ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat, ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang kamu sumbang ko NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin satu bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di sela-sela kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan. Beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Iya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Teki Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini Pak Ki. Iya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Ki. Iya, belum ada. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting. Kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus. Itu kuncinya. Ya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajabah. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada dena mungkin ya. De nama ko amani tahu kunru ya tuh gaga ya tuh nah magai mestinya illau dongi magai nasaba iya kode na idi nalepo ngala taala o kopi wija-wijat tamatu napaki nale wija-wijat ta penatarongan. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jadi jatuh ini tabangga anak makan, weh madece nga atau matoku biasa makan, aja. Mika tu makan dia tu siya nang kaya tu wilaw ako tu dia nangka. Dia tu siya nang kawilaw sogira maga nalinga po Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini
Itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.